Mungkin bisa diterangkan Pak Haji, kenapa di Musda Golkar ini tidak mencalonkan Pak Haji? Ya, mungkin kenapa saya tidak mencalonkan. Yang jelas kita harus melihat Golkar ke depan ini kalau banyak calon mungkin akan terpecah belah seperti dulu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita musyawarah untuk mufakat untuk mencapai sebuah kesepakatan supaya tidak terpecah terbelah seperti yang sudah-sudah. Dan yang ketiga, saya tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk maju menjadi kandidat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan. Itulah yang menjadi alasan terkuat saya. Bukan berarti saya tidak didukung oleh PK ataupun tidak didukung oleh siapapun, tidak. Di sini juga mungkin banyak PK-PK juga yang mendorong saya untuk mencalonkan diri menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Hanya saja saya tidak mendapat restu orang tua, dan sekali lagi saya juga terima kasih yang sudah mendukung saya, yang mungkin sudah berjibaku, bekerja keras, berjuang untuk mendorong saya menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa karena saya tidak mendapatkan restu dari orang tua. Itu yang paling penting buat saya adalah restu dari orang tua. Restu orang tua yang? Restu orang tua. Ibu atau bapak Pak Haji? Bapak, ibu, terutama ibu. Oh, terutama ibu ya. Iya. Mungkin bisa diterangkan, ibu sempat menjelaskan gitu, kenapa tidak merestui gitu Pak? Ya, mungkin karena faktornya naluri keibuan itu berbeda dengan bapak ya. Kalau bapak kembali menyerahkan kepada saya, kembali saya juga restu orang tua adalah bapak dan ibu. Bapak mengembalikan kepada saya apapun menjadi keputusan Dudi, bapak dukung. Mau maju, bapak dukung. Mau mundur, bapak dukung. Nah, itu keputusan dari bapak mengembalikan kepada diri saya sendiri untuk menentukan sikap, apakah saya maju atau tidak. Tapi ibu saya yang naluri keibuannya bukan berpikir dari sisi politik. Kalau ibu naluri adalah sisi keibuannya, sudah cukup perjuangan selama ini. Sekarang mah daripada ribut-ribut, daripada nggak karu-karuan, banyak buang energi, banyak buang waktu, banyak buang biaya. Sekarang mah lebih fokus ngurusin sekolah, asrama, dan si domba saja. Karena kondisi sekarang ini kan dalam keadaan yang tidak bagus. Jadi saya lebih baik difokuskan ke sana daripada memecah belah partai yang sudah besar, yang sudah bagaimana tetap Golkar itu tetap solid ke depan. Jadi berpikir melalui seorang hiburan sudah cukup pertarungan yang sudah kemarin terjadi, baik pilkada, pileg, provinsi, dan sekarang harus ini lagi membuka waktu energi yang banyak. Sekarang mah orang tua saya, ibu saya bahkan bilang bebeje sing nurut ka mamah gitu, omat cenah. Jadi naluri kebuan lah yang mendorong saya untuk saya tidak maju, untuk saya tidak ikut konsentrasi pemilihan Ketua DPD Golkar Kabupaten Kuningan. Pak Haji sendiri secara pribadi merasa kecewa nggak sih Pak Haji tidak maju gitu kan? Tidak. Kecewa pasti ada lah ya. Ada ya. Pasti ada kecewa. Kenapa? Hasrat politik itu pasti setiap orang yang berjuang di politik pasti punya hasrat, punya tujuan. Saya mundur bukan karena PK, bukan. Bukan karena diminta untuk mundur, bukan. Bukan karena siapa-siapa. Tapi ini murni karena ibu saya. Kalau bukan karena ibu saya yang minta, tentu saya juga pasti maju. Itulah. Inilah naluri kaum ribuan yang tidak menginginkan anaknya untuk mungkin harus membuang-buang energi lagi, membuang waktu lagi. Sementara yang harusnya saya ngurus sekolah, SMP, SMA, asrama Itus, dan Cidomba akan kembali terbengkalai kembali. Nah itu mungkin faktor dari seorang ibu. Kalau dari kepengurusan Golkar akan tetap dari kader, dari... Ya kalau saya tetap di Golkar, karena saya bilang, saya dalam sambutannya kemarin, berkaca dari pemilihan Musda ya, dalam Musda Golkar kemarin, ketika Pak Yudi
maju kandidat bersama Pak Uri. Ya. Nah, yang kedua bersama Dr. Toto. Ya. Dan itu contoh yang sudah ada. Nah, mungkin saya tidak ingin Golkar terpecah kembali. Saya dengan legowo, dengan ikhlas, dengan kondisi apapun itu, perjuangan dan pengorbanan dalam diri saya untuk mematikan, artinya bukan mematikan, artinya memendam hasrat politik saya untuk tidak maju. Memang secara pribadi itu jelas ada rasa gimana ya. Nah itu. Nah tapi itu semua dikalahkan oleh pesan dari ibu. Ibulah yang yang menjadi saya, artinya tidak harus maju ikut dan menunggu saja PAW dari provinsi. Itu. Jadi cobalah tenang, fokus ke beresin sekolah. Mumpung ini PAW masih agak lama, fokus aja untuk beresin sekolah. Nah itulah pesan seorang ibu, supaya mungkin karena melihat kondisi kemarin ya, waktu saya untuk keluarga kurang, untuk ngurusin sekolah kurang, untuk ngurusin segala-galanya kurang, akhirnya ya terbengkalai semua. Nah jadi beban saya sebagai anak yang diberikan tanggung jawab untuk menguruskan sekolah SMP SMA sama itu dan si domba, tentu saya juga harus membereskan ini semua sebelum saya PAW lah, mudah-mudahan insya Allah. Nah kalau kemarin kan menjabat sebagai wakil ketua ya, pemuda ya. Sekarang ketua KMPI juga gitu kan ya. Kalau ke depan sekarang lagi mau nyusun struktur pengurus, kalau dipinta jadi pengurus lagi gimana? Saya lebih baik saya akan minta kepada ketua yang sekarang untuk saya tidak dimasukkan ke dalam susunan pengurus. Biar saya membantu dari sisi yang lain. Supaya ketua yang sekarang lebih tenang, lebih enjoy, lebih mikir program. Apabila ketua yang sekarang ini butuh bantuan baik tenaga, pikiran, saya insya Allah saya akan bantu. Terus Pak, harapan terhadap Golkar Kuningan ke depan di bawah pimpinan Pak Asep Mulyana, harapannya seperti apa nih Pak? Harapan saya tentu pasti harus ada perubahan ya. Perubahan dari segala sisi. Perubahan dari segala sistem, dari segala bagaimana membina grassroots ke bawah. Karena bagaimanapun juga PK-PK yang ada, mereka adalah pejuang-pejuang yang membuahkan hasil, yang menjadikan mereka membina suara di bawah, memelihara suara di bawah. Tentu mereka juga berharap hasilnya mereka juga bisa nikmatin. Itu terutama jaga kehormatan mereka, jaga kehormatan mereka, semua pengurus dan juga para anggota dewan. Karena itulah aset-aset dari sebuah partai adalah para pejuang-pejuang yang di bawah. Betul. Terus kan tadi pengurus Jabar mengatakan harus 8 kursi ke depan gitu kan. Sekarang 5 harus 8. Pak Haji memandangnya optimis enggak sih gitu kan Pak? Ya, saya pernah pidato ataupun ketika saya menyatakan sikap untuk mundur dari pertarungan pemilihan ketua DPD Partai Golkar, saya mengatakan kepada Pak Asep, saya dengan ikhlas, dengan legowo, dengan pengorbanan, segala pengorbanan saya, tolong jangan sampai pengorbanan saya ini menjadi sia-sia. Buatlah maju. Kenapa? Saya sudah mundur untuk tidak bertarung dengan harapan sudah tidak ada lagi terpecah belah. Berarti ini harus menjadi sebuah kekuatan yang utuh untuk membangun Golkar lebih maju dan lebih baik ke depan. Dan saya berharap Pak Asep, kalau Pak Asep mentargetkan 10 kursi, Pak Asep mentargetkan 10 kursi, makanya dengan jok saya, Pak Asep, kalau seandainya Pak Asep tidak mencapai 10 kursi, saya ganti, saya bilang. Gitu. Artinya saya memberikan kesempatan Pak Asep untuk bangun Golkar sebaik mungkin. Meskipun dia basicnya pengusaha, karena basicnya pengusaha mudah-mudahan mempunyai visi misi yang jauh lebih baik ya. Meskipun mereka Pak Asep mungkin politiknya berbeda dengan Pak Yudi ya. Nah, mungkin siapa tahu kan dengan mentornya Pak Yudi dari sisi politiknya, tapi tetap dia harus mempunyai warna sendiri.
Pak Asep tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Harus mempunyai warna sendiri, punya sikap sendiri, kebijakan sendiri yang tidak bisa dipengaruhi siapapun. Kalau memang Golkar ingin maju ke depan. Gitu. Oke, makasih Pak Haji ya. Siap. Atas waktunya nih.